warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan Abdillah, NIM 21106. Nah, di sini untuk memenuhi tugas praktikum program saya akan memaparkan pekerjaan saya mengenai NIM 1, yaitu untuk NIM Ganjil sendiri, yaitu saya NIM 25 untuk membuat program penghitungan volume balon ruang menggunakan Python, yang mana di program ini memiliki 3 objek balon ruang atau pilihan yang dapat kita hitung sesuai dengan rumus balon ruangnya. Baik, kemudian sebelum kita memasuki bahasa pemrograman atau program yang telah dibuat, kita langsung saja melompat ke hasilnya terlebih dahulu. Karena kan dengan kita melihat hasil terlebih dahulu, kita dapat melihat bayangan seperti apa program itu ketika program itu menjadi aplikasi yang asli. Dan setelah kita melihat hasilnya itu, baru kita bedah di dalamnya supaya lebih nyaman untuk memahami pemrograman tersebut. Oke, untuk dari hasil perhitungan dari program tersebut, di sini kita lihat terdapat menu utama berisikan 4 pilihan balon ruang, yaitu kubus, balok, tabung, dan 5. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nomor balon ruang, kita pilih 1 di sini, yaitu kubus, dan akan muncul tulisan Anda akan menghitung volume kubus serta pertanyaan Anda ingin melanjutkan perhitungan yes atau no. Ketika kita memilih yes, maka kita akan memasuki penghitungan volume kubus, yang mana rumus volume kubus adalah sisi pangkat 3. Di sini kita diminta untuk memasukkan sisinya, yaitu kita masukkan 12,25 angka desimal. Kemudian akan ditemukan hasil dari volume kubus ini adalah 1838, sekian untuk perhitungan volume kubus. Setelah kita mendapatkan hasil ini, kita tidak langsung keluar dari aplikasi, melainkan masih kita diberikan pilihan untuk memulai ulang atau tidak. Ketika kita memilih yes untuk memulai ulang, maka kita akan kembali ke menu utama. Dan kita lanjutkan, kita akan masukkan nomor balon ruang 2, yaitu adalah balok. Teman-teman bisa melihat kursor mouse saya. Dan setelah kita memilih balok, maka akan muncul tulisan Anda akan menghitung volume balok. Dan juga pertanyaan Anda ingin melanjutkan perhitungan atau tidak. Jika kita menuliskan asal selain yes dan no, contoh sini B, maka akan muncul tulisan pilihan tidak diketahui karena itu di luar yes dan no. Dan kita akan kembali ke dalam pertanyaan tadi, Anda ingin melanjutkan perhitungan. Ketika kita memilih no, maka kita akan keluar dari perhitungan. Tetapi kita tidak keluar dari aplikasi, hanya keluar dari perhitungan volume balok. Dan kita akan diberikan pertanyaan, Anda ingin memulai ulang atau kembali mengulangi ke menu utama. Jika kita memilih yes, maka kita akan kembali ke menu utama. Dan contohnya, ketika kita memilih nomor yang tidak ada di 1-4 ini, contoh 5, maka akan muncul tulisan Anda salah memilih nomor balon ruang. Dan kita mendapatkan pertanyaan, Anda ingin memulai ulang. Pertanyaan untuk mengulangi ke menu utama. Jika kita memilih ya kembali, maka kita kembali lagi ke menu utama. Dan contoh selanjutnya, kita memilih nomor 3, yaitu adalah volume tabung. Akan muncul tulisan Anda menghitung volume tabung, seperti pada pilihan-pilihan sebelumnya, akan muncul tulisan seperti ini. Dan juga pertanyaan yang sama, Anda ingin melanjutkan perhitungan, yang mana pertanyaan ini untuk meyakinkan diri kita apakah pilihan kita ini sudah tepat atau belum. Mungkin saja kita salah pilih, atau mungkin kita kurang fokus dalam memilih. Sehingga pertanyaan ini untuk meyakinkan diri kita ya atau tidak untuk melanjutkan perhitungan. Ketika kita menjawab ya, maka akan lanjut ke perhitungan. Jika tidak, seperti pada balok ini, maka kita akan keluar dari perhitungan, tetapi tidak keluar dari aplikasi, dan diminta untuk memulai ulang atau tidak. Di sini kita memilih yes untuk menghitung tabung. Kita diminta untuk melakukan seri-seri dan tinggi, yang mana rumus tabung sendiri adalah setengah. Maaf, volume tabung adalah pi dikali r kuadrat dikali t. Kita temukan volume tabung itu adalah 80.080 dari seri 5 dan juga tinggi 20,8. Dan terakhir ini kita ditanya kembali apakah ingin memulai ulang atau mengulangi ke menu utama. Dan ketika kita memilih no, maka kita akan keluar dari aplikasi. Oke, itu untuk contohnya. Kemudian kita masuk saja ke program yang telah kita buat. Di sini langsung saja. Pertama, saya tuliskan identitas saya.
Selanjutnya kita membuat untuk perintah ulang. Perintah ulang ini adalah, nah, setelah kita melihat tadi hasilnya, maka kita akan lebih mudah untuk memahami bahasa pemrograman ini. Oke, perintah ulang ini adalah ini pertanyaan Anda ingin memulai ulang yes atau no ini. Itu adalah perintah ulang ini. Di sini kita buat fungsi dari ulang adalah ulangi akan mengeluarkan tulisan Anda ingin memulai ulang yes atau no seperti yang kita lihat tadi. Dan juga jika ulangi yes, maka kita akan kembali ke menu utama. Ketika kita memilih ulangi no, kita akan keluar dari aplikasi. Ketika selain yes atau no, maka pilihan tidak akan muncul tulisan pilihan tidak diketahui dan kita akan ditanya apakah kita akan mengulangi lagi atau tidak. Seperti itu terus ketika kita tidak memilih yes atau no. Kemudian setelah kita buat perintah ulang, kita akan membuat rumus volume bangun ruang, di mana ini berisikan rumus-rumus dari volume bangun ruang yang telah kita tentukan. Misalnya ada rumus kubus, balok, tabung, dan juga limas. Oke, untuk rumus kubus sendiri setelah kita memilih di menu utama dan juga memilih yes untuk melanjutkan, maka kita akan memasuki perhitungan seperti pada contoh tadi untuk kubus. Kita diminta untuk memasukkan terlebih dahulu isinya, atau untuk yang diketahui apanya kita diminta untuk memasukkan terlebih dahulu. Setelah itu maka program akan menghitung dari angka yang telah diketahui itu dengan rumus yang telah dituliskan di sini sesuai dengan program. Setelah program menghitung dan mendapatkan hasil, di sini akan muncul volume kubus adalah hasil dari program yang telah ditentukan. Begitu juga dengan balok, tabung, dan limas. Ya, semuanya sama. Untuk balok kiri rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Rumus tabung pi r kuadrat dikali t. Dan juga untuk rumus limas adalah sepertiga isi kuadrat dikalikan t. Itu. Dan kurang lebih untuk programnya sama. Akan muncul tulisan menghitung volume balok, menghitung volume tabung, menghitung volume limas. Diminta untuk menuliskan angka-angka yang telah diketahui. Kemudian program akan menghitung dan menuliskan hasilnya. Seperti pada contoh kubus dan tabung ini. Oke, untuk yang ketiga kita menuliskan perintah lanjut. Perintah lanjut ini adalah perintah pertanyaan. Anda ingin melanjutkan perhitungan atau tidak. Perintah ini berisikan pertanyaan untuk meyakinkan diri kita untuk melanjutkan atau tidak. Ini kita buat fungsi yang berbeda, dikarenakan ada 4 bangun yang berbeda, dan juga pertanyaan dan juga akan tulisan Anda akan menghitung volume kubus, Anda akan menghitung volume balok, tabung, dan juga limas. Pertanyaannya berbeda, dan juga ketika kita memilih yes, maka masuk ke fungsi yang berbeda juga. Di sini ada fungsi rumus kubus, fungsi rumus balok, fungsi rumus tabung, dan fungsi rumus limas. Fungsi rumus ini ada pada bagian rumus volume bangun ini. Dikarenakan terdapat 4 rumus yang berbeda, 4 fungsi yang berbeda, maka kita buat fungsi perintah lanjut yang berbeda juga 4. Ketika kita memilih yes untuk lanjutkan, maka seperti tadi kita memasuki perhitungannya. Ketika kita memilih no, kita akan keluar dari perhitungan, hanya perhitungan saja, bukan keluar dari aplikasi, dan beri pertanyaan fungsi ulang ini untuk mengulangi menu utama atau tidak. Ketika selain memilih itu, seperti yang kita lihat tadi, ini else, kita akan memilih dari yes dan no, maka akan muncul tulisan pilihan tidak diketahui, dan kita akan masuk ke fungsi kubus tadi atau fungsi balok. Kita akan kembali ke Anda akan menghitung volume apa, dan juga pertanyaan Anda ingin melanjutkan atau tidak. Itu ketika kita memilih selain yes dan no. Terakhir kita membuat bagian menu utama. Ini adalah fungsi menu utama seperti yang kita lihat ini ya. Ini adalah menu utama berisikan volume tulisan volume bangun ruang dan pilihan 1 kubus, balok, tabung, dan juga limas. Dan di sini pilihan kita akan mengeluarkan tulisan masukkan nomor bangun ruang kita inginkan. Kita memilih 1 yaitu kita masuk ke fungsi kubus. Ini adalah pada bagian perintah lanjut ini, milih 2 masuk ke fungsi balok, 3 fungsi tabung, dan 4 fungsi limas. Selain itu akan ada tulisan Anda setelah memilih nomor bangun ruang dan diminta untuk diberi pertanyaan untuk mengulangi atau tidak. Yang terakhir ini adalah menu utama yang akan muncul pada aplikasi pertamanya. Oke, untuk urutannya di sini sebenarnya adalah yang pertama kita lihat di home ada menu utama ini. Setelah menu utama akan muncul ini bagian perintah lanjut. Setelah kita memilih yes di perintah lanjut, kita memasuki bagian rumus, fungsi rumus ini. Dan terakhir akan ada perintah ulang setelah kita mendapatkan hasil dari
volume ground yang kita inginkan. Oke, contoh di sini satu contoh, kita run programnya. Oke, di sini kita di bawah ini bisa dilihat, ini kita coba masukkan angka 4 di mas. Anda akan menghitung volume 5, yes. Masukkan sejak alas, kita masukkan asal misal 43,5, tinggi 20, menunjukkan seperti ini. Ketika kita mulai ulang no, maka kita akan keluar dari aplikasi. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan, saya paparkan, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.